Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita bahas mengenai sistem sama linear ya. Saya akan bahas salah satu dari soal ruas kemarin ya, tapi saya gunakan beberapa metode. Nah, soalnya adalah seperti ini. Selesaikan SPM berikut yang terdiri dari 3 persamaan dan 3 variabel. Yang pertama saya gunakan cara substitusi dan eliminasi. Dan tentunya kita ambil 2 persamaan, bisa kita kurangkan atau tambahkan sehingga variabel yang didapatkan lebih sedikit dibandingkan dua persamaan awal. 2 persamaan yang pertama diperoleh 2x tambah y sama dengan negatif 2. Kemudian 2 persamaan yang berikutnya diperoleh y sama dengan 8. Sehingga y sama dengan 8 ini sudah merupakan solusi dari SPM tersebut ya. Kemudian dengan menggunakan persamaan yang ini, maka bisa kita lanjutkan mencari nilai x nya sehingga diperoleh negatif 5. Kemudian satu lagi mencari setnya, kita bisa ambil salah satu dari ketiga persamaan itu. Nah, sehingga di sini diperoleh set sama dengan 4 ya, ditambah 5 ditambah 16 yaitu 25. Cara kedua saya gunakan metode Cramer. Metode Cramer ini memerlukan determinan ya, determinan suatu matriks. Jadi matriks A ini adalah matriks yang berisi koefisien-koefisien dari ketiga persamaan tersebut. Kemudian kita cari determinannya, ternyata dengan cara sarus diperoleh 2. Kemudian X sama dengan determinan A1 dibagi determinan A, di mana determinan A1 itu kita menggantikan kolom pertama itu menjadi kolom konstantanya gitu ya, seperti itu, sehingga diperoleh negatif 5. Kemudian dengan cara yang sama juga ya, sama dengan determinan A2 dibagi determinan A, di mana determinan A2 ini matriks kolom keduanya ini berisi konstantanya tadi gitu ya, sehingga diperoleh ya sama dengan 8 dan Z sama dengan determinan A3 dibagi determinan A ya. Dengan cara yang sama pula kolom ketiganya kita ganti dengan konstantanya yaitu 424 sehingga diperoleh 25 ya. Maka di sini terlihat bahwa X, Y, Z-nya sama ya dengan cara yang substitusi eliminasi. Nah, berikutnya metode grafik. Di sini terlihat bahwa perpotongan dari ketiga bidang itu terletak di titik ini, yaitu X-nya ini di negatif 5, Y-nya 8, dan Z-nya 25. Berikutnya metode eliminasi Gauss, di mana di sini kita rubah matriks awal yaitu matriks ini ya, yang di sini koefisiennya, kemudian kolom keempat ini konstantanya. Nah, kita rubah matriks koefisien ini menjadi matriks identitas, tentunya dengan merubah langkah pertama ini karena kebetulan udah 1, jadi kita tinggal menjadikan 0 baris yang lain gitu ya di kolom itu gitu ya. Nah, karena di sini 3, maka kita gunakan operasi baris kedua dikurangi 3 kali baris pertama seperti ini ya, sehingga di sini 0 ya. Untuk kolom-kolom yang lain dia akan mengikuti gitu ya. Nah, berikutnya baris ketiga dikurangi baris pertama sehingga di sini 0 ya, kolom yang lain mengikuti. Kemudian langkah berikutnya kolom kedua, baris kedua ini akan kita jadikan 1 gitu ya, sehingga harus dikalikan 1/5 di 1/5 kali baris kedua. Oke, terus seperti ini. Kemudian dengan cara yang sama kita akan jadikan 0 baris-baris yang lain, yaitu baris yang ketiga ini B3 dikurang B2, kemudian baris yang pertama ini B1 ditambah 2 kali B2. Nah, untuk berikutnya kita jadikan baris yang ketiga, kolom ketiga ini 1 kan itu ya. Karena di sini 2/5, maka kita harus kalikan 5/2 kali B3
sehingga di sini jadi 1. Kemudian dengan cara yang sama ini kita jadikan 0 dan ini juga gitu ya, sehingga B1 dikurangi 1/5 B3. Nah, untuk baris kedua, maka baris kedua ini operasinya adalah baris kedua ditambah 2/5 baris ketiga, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi kolom 1, 2, 3 baris 1, 2, 3 ini sudah menjadi identitas itu ya, sehingga kita tinggal melihat kolom keempatnya. Nah, jadi diperoleh nilai yang sama, yaitu negatif 5, 8, dan 25. Nah, berikutnya metode Gauss Seidel itu kita harus mengurutkan sesuai urutan, sesuai teori pada metode Gauss Seidel. Nah, jadi kita cari angka koefisien yang tertinggi itu mengikuti diagonal seperti ini. Jadi kita urutkan yang baris kedua tadi awalnya seperti ini ya soalnya ya. Di baris kedua ini kita jadikan baris pertama seperti ini ya. Nah, kemudian ini kan negatif 2y, kemudian yang baris ketiga ini y gitu ya, y3y gitu ya. Nah, ini kemungkinannya bisa urutan yang seperti ini atau seperti ini, tapi ini kan lebih banyak ya, 3 ya, jadi ini kita jadikan baris kedua. Jadi berikutnya saya bandingkan ketiga SPL ini ya, dengan langkah-langkah awal. Nilai awalnya saya masukkan x0, x-nya 0, y-nya 0, z-nya 0, kemudian kita gunakan persamaan yang ada ketiga ini untuk mendapatkan x, y, z berikutnya, iterasi berikutnya gitu ya. Nah, untuk yang SPLA di sini kan diperoleh x-nya 4, y-nya 10, z-nya 22 ya. Ini file Excel-nya ya. Jadi iterasi pertama itu tadi diperoleh x-nya 4, y-nya 10, z-nya 22. Kemudian kita lanjutkan iterasi berikutnya. Jadi di sini terlihat semakin besar nilainya. Jadi dengan menggunakan SPL yang awal ini dia terlihat divergen. Nah, kemudian kalau iterasi kita gunakan SPL yang kedua dengan urutan seperti ini ya, juga terlihat divergen gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang SPL tipe C gitu ya, dengan urutan seperti ini, maka di sini terlihat dia konvergen. Jadi x-nya nanti akan mendekati 5, y-nya mendekati 8, dan z-nya mendekati 25. Jadi untuk Gauss Seidel ya pasti menyusun persamaan-persamaannya itu ya sesuai dengan urutan yang diharapkan seperti itu ya. Jadi di sini sudah sesuai dengan metode-metode yang lain. Jadi hasilnya x-nya 5, y-nya 8, dan z-nya 25. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.